mereka hati-hati. Kenapa? Karena PARSRM dalam persidangan, selama persidangan prosesnya, dia kemudian ditemukan dia sebagai pengguna saja, bukan sebagai pengedar. Sementara pasal-pasal yang didakwaan adalah dia sebagai pengedar. Pasal 14, 112, 111 itu semua sebagai pengedar. Makanya jaksa berhati-hati. Nah, kalau seorang PARSRM dituntut lepas karena dia adalah pengguna, dia bukan pengedar, tentu juga agak berisiko karena dia sedang kecanduan. Makanya berkemungkinan tuntutannya adalah dituntut rehabilitasi. Begitu. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan PARSRM sendiri. Jadi bukan sebagai terdakwa dia dituntutnya, tapi sebagai korban kecanduan narkotika, sebagai pengguna. Makanya kemungkinan besar secara positif thinking kita berpikiran seperti itu, melihat gejala-gejala yang ada, dan ini menurut keterangan dari teman jaksa sendiri. Gitu. Jadi ada upaya tetap PARSRM ini karena sudah menjalani hukum penahanan kan, ada posisi penuntutan tapi lebih diarahkan kepada rehabilitasi. Mudah-mudahan yang kami analisa itu benar adanya, karena memang itulah yang paling pas untuk dituntut untuk seorang pengguna, yaitu seorang PARSRM. Artinya untuk penyebaran atau penjual itu tidak ada lagi. Tidak kan di dalam persidangan tidak terbukti fakta di mana dia mengedarkan kan, atau kemudian dia menjual belikan kan tidak terpenuhi kan, sehingga dia dapat dilihat hanya sebagai seorang pengguna yang kecanduan. Jadi dakwanya kemudian kan kalau di dakwaan dituntut lepas kan nggak mungkin juga karena dia sebagai pengguna. Jadi paling pas itu dituntut dia untuk direhabilitasi. Semasa dia di masa tahanan ini dia diperhitungkan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi. Itu harapannya mungkin. Untuk kondisi PARSRM sekarang PARSRM orangnya tambah sehat tadi kelihatannya, tambah sehat, udah bajunya tambah bagus, nggak lecek-lecek lagi kayak dulu, tapi tambah bagus, tambah rapi. Kayaknya ada disetrika itu, berarti kan dibela sama keluarganya kan. Jadi bajunya bersih, disetrika, dan putih cenderung kebiru-biruan kan begitu. Jadi kita lihat ini siapa kan orang sekarang ini. Dan akan bermain musik lagi di dalam. Dia udah bermain musik di dalam, lewat pikiran-pikiran dia, lagu-lagunya kan ada di kepalanya itu kan. Bang, ini alasan 2 kali ditunda karena apa Bang, kalau boleh tahu? 2 kali ditunda tuntutannya? Ya, lagi-lagi ditunda karena memang jaksa penuntut ini kemudian berhati-hati dalam menuntut. Kenapa? Karena tadi sudah kita bilang, karena pasal pengedar nggak tepat untuk dia. Pasal pengguna, tapi di dalam dakwaan tidak ada. Tapi karena dia pengguna, tentunya memang harus direhab, karena supaya kita anggap dia sebagai korban. Jadi penundaan ini adalah sebenarnya untuk racikan dari argumentasi landasan dasar hukum dasar, di mana kemudian tuntutan itu pas gitu, yaitu dia sebagai pengguna, dan karena pengguna dia direhabilitasi. Itu aja. Jadi ada besar kemungkinan PARSRM direhabilitasi ya Bang ya? Besar kemungkinan dia direhab karena dia sebagai pengguna. Ini kita juga mengaitkan dengan pernyataan-pernyataan dari Kepala BNN ya, yang menyatakan bahwa seorang pengguna itu seharusnya direhabilitasi, bukan dihukum. Gitu. Dan udah berjalan ini beberapa kemarin, setiap pengguna yang kemudian tertangkap sebaiknya direhabilitasi dan bukan dihukum. Dianggap sebagai korban. Kemana? Korban kan tidak bisa dihukum. Gitu. Bang, ada langkah untuk percepat nggak supaya ini selesai Bang, terhadap pihak jaksa? Langkah percepat? Iya. Kita juga nggak mau cepat-cepat. Nah, cepat-cepat juga nggak bagus juga. Bang, tapi bilang gemes ke sih Bang? Geram tidak, gemes juga tidak, tapi kita tersenyum aja. Soalnya pertanyaannya juga agak ngarang-ngarang. Kita tersenyum bukan kepada geram gemesan, tapi kepada yang Tapi untuk PARSRM sendiri, untuk keinginannya untuk pulih, Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya sudah 100% berkeinginan untuk pulih, gitu. Kalau orang kecanduan narkotika ingin pulih supaya nggak kecanduan, orang kecanduan rokok masih banyak yang kecanduan saat ini. Apakah melalui terapi Bang? Terapi ya. Ya coba diterapi dulu deh, yang ngerokok dulu deh, kan banyak gitu. Tapi yang jelas kecanduan narkotika itu lebih lama sembuhnya dibanding kecanduan ngerokok. Yang ngerokok aja sampai sekarang masih kecanduan, apalagi yang narkotika gitu. Makanya rehab ini nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, ya kiri, kanan, depan, belakang kan ngerokok banyak. Jadi Gimana Bang tanggapannya Bang? Apa? Oh enggak, dia kan mematuhi proses hukum. Ketika dia menyatakan kami mematuhi proses hukum yang berlangsung, artinya dia mematuhi apapun yang terjadi. Masalah ya Bang? Pasrah juga enggak, tapi dia bersyukur terhadap apa yang sedang dia jalani. Bang, berarti berlaku untuk semua pengguna narkoba ya Bang ya? Harapannya sesuai dengan pernyataan dari Kepala BNN, berlaku untuk semua pengguna narkoba, dianggap sebagai korban. Dan kalau diantara kita yang menggunakan narkoba,
bukan pengedar, kita tetap sebagai korban. Di antara kita ya, kalau ada ya, mudah-mudahan nggak ada.